Nama saya Liliwati, kelas 12, ingin menjelaskan tentang tugas geografi tentang peta, penginderaan jauh, dan SIG. Peta. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Peta dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional dan tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani mapa, yang artinya taplak atau kain penutup meja. Tapi secara umum, pengertian peta yaitu sebuah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala tertentu. Suatu peta merupakan representasi dua dimensi atau suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta disebut dengan kartografi. Banyak peta yang memiliki skala yang menentukan beberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta di atas tersebut dengan atlas. Fungsi peta. Secara umum, fungsi peta sebagai berikut. 1. Fungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Kedua, berfungsi untuk memperlihatkan ukuran, luas atau jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. 3. Berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Keempat, berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang kelima, berfungsi untuk menyajikan data dan potensi suatu wilayah. Dalam peta memiliki komponen peta. Peta merupakan sebuah alat bantu dalam geografi. Sebuah peta yang ideal harus bisa dibaca dan dipakai dengan mudah. Oleh sebab itu, dalam pembuatannya harus dilengkapi dengan sebuah komponen-komponen tertentu, yaitu sebagai berikut. 1. Judul peta. Peta harus dikasih judul atau identitas yang mencerminkan isi peta. Pada umumnya, judul peta atau identitas yang mencerminkan isi peta di bagian atas, tengah, dan di luar garis tepi. Ukuran huruf untuk judul disesuaikan dengan besarnya sebuah peta. Yang kedua, mata angin. Di sini memiliki gambar tentang arah utara, barat, selatan, dan tenggara. Mata angin ini harus dicantumkan dalam peta untuk mengetahui sebuah arah utara, selatan, timur, dan pada peta. Yang ketiga, skala peta. Skala peta adalah suatu komponen yang sangat penting dalam peta karena fungsinya untuk menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Skala dibagi menjadi 3. 1. Skala angka. Misalnya 1:2500, artinya setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km satuan jarak sebenarnya. Skala garis. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki garis tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Yang ketiga, skala verbal. 4. Simbol. Pada peta umum, simbol-simbol yang dipakai sifatnya tetap. Misalnya simbol kota, ibu kota negara, jalan kereta api, dan sungai. Adapun pada peta tematik, simbol-simbol yang dipakai memiliki sebuah ketentuan-ketentuan menurut temanya. Jenis-jenis simbol peta antara lain. 1. Simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Kedua, simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Yang ketiga, simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Keempat, simbol larilan digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Yang kelima, simbol batang
digunakan untuk menyatakan suatu harga atau dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya. Keenam, simbol lingkaran digunakan untuk menyatakan kuantitas dalam bentuk presentasi. Yang ketujuh, simbol bola digunakan untuk menyatakan volume. Makin besar simbol bola menunjukkan volume semakin besar, dan sebaliknya makin kecil simbol bola berarti volume semakin kecil. Yang kelima, legenda. Legenda adalah menjadi kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Legenda biasanya diletakkan di bagian kiri atau kanan bawah peta di sebelah dalam garis tepi. Yang keenam, warna peta. Warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi, memberikan kualitas atau kuantitas simbol di peta, dan itu keperluan estetika peta. Warna simbol dalam peta terdiri dari 7 warna, yaitu 1. Warna hijau. Warna hijau menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Biasanya bentuk muka bumi yang terdapat pada ketinggian 200 meter lebih didominasikan oleh dataran rendah. Dataran rendah di Jawa terdapat di sepanjang pantai utara dan pantai selatan. Yang kedua, warna merah. Warna merah menunjukkan jalan kereta api atau gunung aktif. Warna merah sering dijumpai di peta suatu provinsi. Yang ketiga, warna hijau muda. Warna hijau muda menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 200 sampai 400 meter di antara permukaan laut. Warna kuning. Warna kuning menunjukkan suatu daerah memiliki ketinggian antara 500 sampai 1000 meter di antara permukaan laut. Warna coklat muda. Warna coklat muda menunjukkan daerah mempunyai ketinggian antara 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut. Warna coklat menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian lebih dari 1500 meter di atas permukaan air laut. Yang ketujuh, warna biru keputihan. Warna biru menunjukkan warna kenampakan perairan. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan pengukuran dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung ke objek atau fenomena yang dikaji. Penginderaan jauh memiliki komponen. 1. Sumber tenaga. Penginderaan jauh membutuhkan tenaga untuk memantulkan atau memancarkan objek di permukaan bumi. Yang kedua, atmosfer. Bersifat selektif terhadap panjang gelombang sehingga tidak semua spektrum elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer. Yang ketiga, interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dengan objek dibagi menjadi 3 variasi: spektar, basis, dan temporal. Yang keempat, sensor. Berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek kecil disebut dengan resolusi spasial. Berdasarkan proses dibedakan menjadi 2 jenis, yakni sensor fotografik dan sensor elektronik. Yang kelima, peroleh data. Dapat dilakukan dengan cara manual secara visual, maupun dengan numerik atau digital. Peroleh data dengan menggabungkan data dengan menginterpretasi foto udara secara visual. Yang keenam, pengguna data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data. Kemampuan pengguna dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi oleh pengetahuan data dari sistem yang digunakan. Dari penginderaan jauh memiliki citra. Citra merupakan data visual atau gambaran yang tampak dari suatu objek. Hasil dari penginderaan jauh berupa foto udara, foto satelit, atau data lainnya. Citra dapat dibedakan menjadi 2, yaitu citra foto dan citra non-foto.
Kegiatan mengkaji citra bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai penting atau tidaknya objek tersebut. Interpretasi citra. Interpretasi atau proses mengkaji objek pada citra memerlukan unsur-unsur berikut. 1. Rona adalah tingkat gelap cerahnya objek pada citra. Yang kedua, bentuk adalah pengenalan objek pada citra berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, ukuran adalah ciri objek berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Yang keempat, tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Tekstur dinyatakan dalam ukuran kasar, sedang, dan halus. Yang kelima, pola. Susunan keruangan merupakan ciri yang menandakan banyaknya objek buatan manusia dan beberapa objek alamiah. 6. Situs adalah letak suatu objek lain di sekitarnya. Yang ketujuh, bayangan bersifat menyembunyikan objek yang ada di daerah gelap. Bayangan merupakan kunci pengenalan penting dalam beberapa objek. Dengan adanya bayangan, objek akan tampak lebih jelas. Yang kelima, manfaat penginderaan. Citra penginderaan jauh mampu merekam daerah yang luas dengan menampilkan kenampakan aslinya di permukaan bumi. Oleh karena itu, citra dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan berikut. Penjelasan tentang sistem informasi geografis atau yang sering disebut dengan SIG. Pengertiannya, sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang mampu memasukkan, mengelola, memanipulasi, menganalisis, serta memberi uraian. Dalam sistem informasi geografis memiliki tahap subsistem. 1. Masukkan data atau input, pengumpulan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Yang kedua, penyimpanan data, mengorganisasikan data ke dalam basis data. Yang ketiga, pengolahan data, menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Yang keempat, penyajian data atau output, menampilkan data yang telah diolah. Sistem informasi SIG memiliki komponen. Yang pertama, data. Memiliki dua, yaitu data spasial, data grafis yang menunjukkan kenampakan lokasi geografis, yang dibagi menjadi data vektor yang berupa garis, dan data raster berupa titik-titik. Yang kedua, data atribut. Data yang berupa penjelasan dari fenomena yang terdapat di permukaan bumi. Dalam perangkat keras atau hardware, peringkat fisik dalam SIG terdiri atas CPU, monitor, printer, disket, CD, flash disk, scanner, and digiter atau alat untuk melakukan digitasi data. Ketiga, perangkat lunak atau software. Perangkat atau program yang digunakan untuk mengoperasikan SIG. Program tersebut antara lain 1. RDAS, yang kedua Ars atau Info, yang ketiga ArsView, yang keempat ILWIS, manajemen atau sumber daya manusia. Yang keempat, tahapan kerja SIG memiliki 4, yaitu pertama, memperoleh data dari berbagai sumber. Yang kedua, memasukkan data melalui digitasi dan scanning. Yang ketiga, memanipulasi dan menganalisis data. Yang keempat, menyajikan data. Dalam sistem informasi geografis memiliki manfaat. 1. Pengelolaan fasilitas kota berupa pelayanan jaringan telekomunikasi, perencanaan fasilitas perawatan, perencanaan dan penelurusan pengguna listrik. Yang kedua, pengelola sumber daya alam berupa pengelolaan hutan, pertanian, air, dan lahan basah. Analisis dampak lingkungan, studi kelayanan tanaman, pertanian lingkungan. Yang ketiga, jaringan jalan, navigasi kendaraan, penempatan perumahan dan jalan, perencanaan transportasi. Yang keempat, perencanaan pembangunan berupa perencanaan fasilitas umum.
Yang kelima, tata guna lahan, berupa zonasi penggunaan lahan, akuisisi lahan, administrasi kadastral. Dalam SIG memiliki keunggulan data. Yang pertama yaitu data dapat dipanggil dan diulang dengan cepat. Yang kedua, data dapat dianalisis dan diubah secara cepat, tepat, dan efisien. Yang ketiga, dapat menggunakan data spasial dan atribut secara terintegrasi. Yang keempat, mampu menghasilkan peta tematik dengan mudah. Yang kelima, semua organisasi SIG dapat dilakukan dengan interaktif.